Halo semuanya, selamat datang kembali di eksplanasi medis kita. Tahu nggak sih, otak kita itu sebenarnya organ yang luar biasa rapuh. Tapi secara ajaib, dia bisa mengapung aman di dalam semacam baju besi dan sistem saluran air yang super canggih. Nah, hari ini kita bakal membedah tuntas anatomi pelindung ini dari sudut pandang klinis. Kita akan bahas detail tentang selubung otak dan medula spinalis, sekaligus membongkar gimana sih dinamika cairan cerebrospinal dan sistem ventrikel itu bekerja? Yuk kita mulai. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari 3 lapisan pelindung, terus lanjut ke anatomi sistem ventrikel, karakteristik cairan cerebrospinal atau CSS, gimana sirkulasi dan resorpsinya, sampai ke aplikasi klinis yang sering banget kita temui, hidrosefalus. Langsung aja ya, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu 3 lapisan pelindung. Jadi, otak dan medula spinalis kita itu dibungkus rapat oleh 3 lapisan mesodermal yang sangat tangguh, yang biasa kita sebut meningen. Di posisi paling luar, ada yang namanya pachymeningen. Ini tuh lapisan fibrosa yang keras banget, atau gampangnya kita sebut dura mater. Nah, tepat di bawahnya ada leptomeningen yang ambil alih tugas. Ada selaput arachnoid yang bertindak kayak bantalan halus buat jaga jarak aman, dan di bawahnya lagi ada pia mater yang nempel rapat banget, ngikutin tiap lekukan jaringan saraf yang ada di baliknya. Kalau ngomongin fungsinya, dura mater ini bukan cuma sekedar pelindung pasif loh. Lapisan dalamnya itu melipat tajam ke dalam, ngebentuk struktur penyangga yang kokoh banget. Contohnya falx cerebri yang misahin kedua hemisfer otak. Terus, di bawahnya, arachnoid bikin ruang subarachnoid yang jadi tempat eksklusif mengalirnya CSS. Gimana dengan pia mater? Nah, coba dibayangin dia itu kayak shrink wrap mikroskopis yang benar-benar nyelimutin setiap gyrus dan sulcus dengan sangat-sangat intim. Dan yang brilian saat kita membandingkan strukturnya, kita bisa lihat perbedaan anatomi kranial dan spinal yang benar-benar krusial. Di medula spinalis, lapisan luar dura mater itu berubah jadi periosteum canalis spinalis. Ini menciptakan sebuah ruang epidural yang sesungguhnya. Ruang yang isinya lemak dan plexus vena ini bukan cuma sekedar penanda anatomi biasa loh. Ini adalah target utama kita pas lagi ngelakuin prosedur anestesi epidural. Nah, sekarang kita melangkah lebih dalam lagi ke bagian 2, anatomi sistem ventrikel. Kalau ngomongin tata letaknya, perjalanan cairan ini tuh dimulai dari 2 ventrikel lateral yang ukurannya raksasa. Cairan mengalir lewat foramen interventricular Monro, terus masuk ke celah vertikal yang kita sebut ventrikel ketiga. Dari situ, perjalanannya makin menantang nih, karena cairan harus ngelewatin semacam leher botol yang sempit banget, yaitu aqueductus cerebri, sebelum akhirnya bermuara di ventrikel keempat yang posisinya ngumpet di antara pons, medula, dan cerebellum. Satu hal yang wajib diingat, CSS itu bukan sekedar darah yang disaring secara pasif ya. Sawar darah CSS yang ada di plexus choroid itu ibarat pos pemeriksaan keamanan tingkat tinggi. Benar-benar kayak pos penjagaan VIP. Proses sekresinya sangat aktif. Air dan oksigen sih boleh lewat dengan santai. Tapi elektrolit, wah itu pengaturannya ketat banget. Dan sel darah, jangan harap sama sekali dilarang masuk. Oke, lanjut ke bagian 3, kita bakal bahas karakteristik CSS. Coba tebak, kita itu memproduksi sekitar 400-500 ml cairan cerebrospinal setiap harinya. Padahal tahu nggak, kapasitas sirkulasi maksimal di sistem kita dalam satu waktu itu cuma sekitar 130-150 ml aja. Artinya apa? Seluruh volume CSS kamu itu didaur ulang secara total 3-4 kali setiap harinya. Benar-benar sistem hidrolik yang super aktif dan dinamis kan? Nah, yang paling menarik pas kita melihat data ini adalah 1 tetes aja cairan ini tuh benar-benar memegang kekuatan diagnostik yang luar biasa. Normalnya, CSS itu jernih banget kayak kristal, nyaris nggak ada sel. Tapi pada kasus meningitis bakteri atau purulen, bentuknya langsung berubah keruh, dibanjiri ribuan nitrofil dengan lonjakan kadar laktat yang tajam. Beda lagi kalau meningitis viral, cairannya sih tetap jernih, tapi ternyata dipenuhi sel mononuklear. Perbedaan biokimia yang instan inilah yang benar-benar memandu keputusan pengobatan kita yang bisa menyelamatkan nyawa. Sekarang kita masuk ke bagian 4, sirkulasi dan resorpsi. Jadi alur perjalanannya gini, CSS itu lahir di plexus choroid, lalu mengalir menembus rongga-rongga ventrikel, terus dia menyelinap keluar dari ventrikel keempat lewat apertura Luska dan Magendie, lanjut membanjiri ruang subarachnoid, sampai akhirnya cairan ini diserap kembali ke sirkulasi vena. Dan pahlawan dalam proses penyerapan ini adalah sebuah struktur penting yang namanya granulasio arachnoid. Saat CSS udah selesai membungkus otak, akhir dari perjalanannya itu ada di puncak tengkorak, memanjang di sinus sagittalis superior, disitulah granulasio arachnoid berada.
Bentuknya tuh mirip tonjolan-tonjolan kecil yang bertindak kayak katup satu arah bertekanan tinggi. Disinilah tempat CSS membuang dirinya kembali dengan sangat aman ke dalam aliran darah vena sistemik tubuh kita. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Mari kita aplikasikan konsep ini secara klinis lewat kasus hidrosefalus. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau sistem saluran air ini macet? Hasilnya adalah hidrosefalus. Kita harus banget bisa ngebedain dua mekanismenya nih. Pertama, hidrosefalus communicans. Ini tuh salurannya sebenarnya kebuka lebar, tapi sayangnya granulasio arachnoid gagal nyerap cairan, makanya disebut malresorptif. Kedua, hidrosefalus non-communicans atau oklusif. Kalau yang ini, murni ada penyumbatan fisik, misalnya ada tumor yang nutupin jalan di dalam ventrikal. Intinya, dua-duanya sama-sama bikin tekanan intrakranial naik tajam, yang perlahan-lahan bakal menghancurkan substansia alba periventrikular. Nah, poin krusialnya bisa langsung kita lihat di hasil MRI ini. Ini pasien umur 80 tahun, dan lihat deh, ventrikelnya melebar luar biasa, sangat gak proporsional. Terus perhatiin area hitam pekat di sekitar aqueductus pada potongan sagital itu. Itu yang kita sebut flow void. Kekosongan aliran ini tuh ngasih tahu kita secara langsung kalau ada pulsasi CSF yang abnormal dan terlalu cepat. Ini adalah temuan radiologis yang jadi kunci banget buat mendiagnosis hidrosefalus tekanan normal atau NPH. Tahu nggak cerita kelam di balik pasien 80 tahun ini? Awalnya, dia sempat salah didiagnosis kena demensia dan gangguan prostat. Kenapa? Karena gejalanya tuh pikun, jalan sering oleng dan jatuh, plus ngompol terus. Padahal, coba dipikir lagi, itu kan trias klasik dari NPH banget. Pas kecurigaan NPH ini akhirnya tegak, dilakukanlah fungsi lumbal. Dokter cuma ngebuang sekitar 40 ml CSS aja, dan tebak apa yang terjadi. Gaya berjalannya membaik detik itu juga. Bukti instan yang benar-benar memukau, yang pada akhirnya mengubah total sisa hidup pasien ini lewat tindakan pemasangan shunt. Jadi, menguasai neuroanatomi itu jelas bukan cuma sekedar menghafal nama-nama struktur aja ya. Ini tentang kemampuan kita buat melihat rute cairan yang kasat mata di balik keluhan dan gejala klinis pasien yang kita tangani. Nah, lain kali kalau kamu ketemu pasien lansia dengan trias gejala NPH kayak tadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini murni penuaan yang wajar atau jangan-jangan saluran air otak mereka yang sebenarnya lagi teriak minta tolong? Pikirkan baik-baik ya. Oke, sekian dulu eksplanasi medis kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.